Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Tunggal, dan Zat yang Maha Mengatur segalanya, termasuk pertemuan kita hari ini yang insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti kajian tematik kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah di layar Zoom kita sudah terlihat Ustadz. Ana sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Gimana antum? Sehat semua? Alhamdulillah saya bersama keluarga juga sehat dan baik. Alhamdulillah Ustadz. Posisi antum di Baiklah, mana nih? Ana di Cikampek, di Oh, Bandung, di Cikampek. Cikampek. Ya, Ya, Jawa Barat Ustadz. ya, 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 ya. Baiklah, kita telah menyapa Ustadz bersama-sama dan eh, tema kajian kita malam ini adalah jangan khawatir, Allah Maha Pemberi Rezeki. Yang insya Allah akan kita mulai sebentar lagi, sedikit saja informasi kepada para peserta kajian. Mohon untuk menyimak kajian dengan penuh kesungguhan, kemudian mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti, dan tentunya lebih baik lagi kalau kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah ilmu yang telah kita peroleh. Dan di sesi kedua mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Apabila ada Nah, insya Allah. pertanyaan terkait tema, silahkan bagi para ikhwan dan para akhwat yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand saja, nanti Ana panggil. Untuk Ikhwan bisa eh, video on cam, untuk yang akhwatnya mohon di off cam saja, atau yang malu-malu bisa menuliskan pertanyaannya atau mengirimkan langsung ke anak ya. Mungkin itu saja Ustadz untuk mengefektifkan waktu kajian kita malam ini, waktu dan tempat di tafadhol Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama, 100 kurang satu. Man ahsoha dakhala jannah. Maka barang siapa yang menghafalnya, ahsoha di sini menjaganya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa makna ahsoha menjaga di sini artinya menghafal kemudian merenungkan makna serta mengamalkan konsekuensi dari makna tersebut. Jadi barang siapa yang dia mempelajari nama-nama Allah ini
kemudian dia hafalkan nama-nama Allah tersebut, kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari nama tersebut, ya, maka dia insya Allah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka penting bagi seorang muslim sebenarnya ya untuk memahami ya nama-nama Allah. Ini kadang-kadang sebagian di antara kaum muslimin mereka menghafalkan nama Allah ini tapi nggak memahami apa maknanya. Ya kan sering kita mendengar ya kadang-kadang dibuat dibuat seperti zikir gitu ya. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salam dan seterusnya. Jadi dibikin seperti apa lantunan nasyid seperti itu. Tapi yang lebih penting daripada menghafalnya itu bagaimana caranya kita memahami makna di balik Asmaul Husna. Makanya saya merekomendasikan ya kepada kawan-kawan ya untuk untuk meluangkan waktu mempelajari makna di balik Asmaul Husna. Ini pengaruhnya sangat luar biasa ya terhadap diri kita agar kita lebih paham, lebih mengerti dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya para ulama itu dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang eh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Karena para ulama ini mereka paham ya tentang Allah Subhanahu wa taala, paham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan makna-makna yang ada di balik nama indahnya Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Maka barakallahu fikum, alhamdulillah ya banyak kajian-kajian yang membahas tentang nama-nama Allah. Itu kalau di YouTube itu ada Ustadz Firanda, hafizahullah taala ya. Beliau punya pembahasan tentang nama-nama Allah. Nah, itu bagus antum ikuti satu persatu ya nama-nama Allah dikupas. Atau kalau ingin membaca kitab ya ada kitab yang sangat bagus ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, yakni Fikih Asmaul Husna. Ya, Fikih Asmaul Husna ini kitab yang sangat bagus dan tidak terlalu tebal ya, cukup ringkas untuk memberikan gambaran kepada kita makna-makna yang ada di balik nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala. Terjemahannya sudah ada ya. Ini Fikih Asmaul Husna ya. Nah, ini antum cari bukunya ini ya, cari bukunya kemudian baca, pelajari. Kalau bisa juga ikut kajiannya. Kajian yang membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah di malam hari ini kita akan coba untuk mengangkat ya sebuah nama dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rezeki para hamba, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ya, Ar-Razzaq. Nanti kita akan jelaskan apa makna Ar-Razzaq ya. Di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Adz-Dzariyat ayatnya ke-58, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang demikian kokoh. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, yang kuat dan kokoh. Nah, para ulama menyebutkan ya bahwa Ar-Razzaq ya maknanya adalah yang banyak membeli rezeki. Ya, jadi Ar-Razzaq itu sighah mubalaghah dari Ar-Razik. Ar-Razik itu yang memberi rezeki. Ar-Razzaq itu sighah mubalaghahnya. Mubalaghah itu menunjukkan sesuatu yang berlebih, yang banyak. Jadi Ar-Razzaq itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang banyak rezekinya atau yang banyak memberi rezeki. Yang menunjukkan banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbatasnya rezeki tersebut. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, makna dari Ar-Razzaq huwa al-mutakaffilu birizq wal qa'imu ala kulli nafsin bima yukimuha min qutiha. Ya. Makna dari Ar-Razzaq artinya dia yang bertanggung jawab memberikan rezeki dan mengurusi setiap jiwa ya dengan apa yang menopangnya ya
dari apa yang mereka butuhkan. Kita ulangi, yang disebut sebagai ar-razak, makna ar-razak itu adalah al-mutakaffilu birizq, ya, yang bertanggung jawab memberikan rezeki, al-qaimu ala kulli nafsin, yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengurus semua jiwa, bima yukimuha min qutiha, dengan apa yang menopang kehidupannya dari apa-apa yang mereka butuhkan. Itu makna ar-razak. Ini yang memberikan rezeki, yang memberikan rezeki. Kemudian kata beliau, wasi'al khalqa kullahum rizquhu wa rahmatuhu. Maka rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini meliputi semua makhluk. Semua makhluk tidak ada yang lepas dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Falam yukhtassu bidzalika mu'minan, ya, duna kafiran, dan tidak ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman saja tanpa orang-orang kafir. Tidak, ya. Baik yang beriman demikian juga yang kafir, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira cuma orang yang beriman saja dapat rezeki. Ya, bahkan kita lihat sebagian orang-orang kafir rezekinya lebih banyak ya daripada antum, ya. Ya, antum udah susah-susah kerja keras, ya. Kemudian banyak beribadah, loh kok rezekinya kalah sama orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir yang sholat aja enggak, ya, rezekinya melimpah melimpah ruah, karena memang rezeki yang Allah berikan itu meliputi semuanya, baik yang beriman demikian juga yang kafir, semuanya mendapatkan rezeki. Wala waliyan duna aduwan. Demikian juga yang diberi rezeki bukan hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh-musuh Allah tidak mendapatkan rezeki. Musuh Allah juga dapat rezeki. Ya, kita dapati dari zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Atau dari zaman sebelumnya, zaman para nabi, ya. Fir'aun itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia punya kerajaan yang demikian kuat. Fir'aun, ya, orang yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, Allah berikan rezeki. Demikian juga di masa Nabi alaihi salatu wasallam, musuh-musuh Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mereka banyak sekali mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, tidak hanya orang yang beriman saja yang diberi rezeki oleh Allah, tapi juga orang-orang kafir. Bukan hanya kekasih-kasih tanamkan pada diri kita bahwa semua rezeki yang kita dapatkan asalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Rum ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah lah yang telah menciptakan kalian. Allah yang telah menciptakan kalian, tsumma razaqakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kalian. Jadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah didapatkan oleh para hamba sejak dia diciptakan. Ya, kita lihat, ya, seorang ibu, ya, dia punya baby di dalam tubuhnya. Ya, bagaimana bayi ini bisa mendapatkan rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayi itu, ya, mendapatkan rezeki walaupun dia tidak bekerja. Ya, pernah nggak ada bayi dalam rahim ibunya atau bahkan sudah keluar, kemudian dia dapat rezeki dengan mengirimkan CV kemana gitu, ya, biar dapat pekerjaan? Nggak ada, ya. Dia nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, di dalam rahim ibunya dapat rezeki. Keluar dari rahim ibunya dapat rezeki lagi, sudah ada bapak dan ibunya yang mencukupi kebutuhan dia. Maka rezeki Allah dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah didapatkan oleh seorang hamba sejak dulu. Ya, jangan kita kira bahwa kita dewasa ini saja, ya, sudah mulai bisa berpikir itu baru kita dapat rezeki. Tidak. Ketika Anda masih jadi janin di rahim ibu Anda sudah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda keluar dari rahim ibu Anda, Allah Subhanahu wa taala sudah curahkan rezeki kepada Anda.
Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sejak dari dia diciptakan. Ya, bukan hanya ketika setelah dia dewasa. Ya. Dan hendaknya kita mengetahui ya bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini melainkan dia butuh kepada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Ya. Adapun upaya kerja segala macam itu upaya kita ya, wasilah untuk mendapatkan rezeki. Tapi yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan dia rezeki. Kecuali Allah yang memberikan dia rezeki tanpa terkecuali, semuanya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita itu kalau mencari rezeki ya mencari rezeki dari Allah. Yang memberi rezeki adalah Dia. Ya, jangan kemudian malah mencari rezeki kepada selain Allah. Ya, datang ke tempat-tempat pesugihan, ya, datang ke kuburan-kuburan keramat, ya. Karena kan lucu kita lihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah bangsa Indonesia yang notabene mereka ngakunya Muslim, ya, mayoritas Muslim, ya. Demikian juga orang ngaku sebagai Muslim, tapi mereka datang ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat pesugihan untuk mendapatkan rezeki. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini terjadi ya di mana mereka meminta rezeki kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat sama sama sekali. Ya, datang ke tempat-tempat pesugihan, ya, datang ke tempat-tempat keramat. Ya, kalau kita mau berpikir logis, antum pernah nggak datang ke tempat keramat itu ya? Tempat keramat itu biasanya banyak pengemis. Ya, contohnya yang faktual itu yang sempat viral dan saya juga pernah lihat dari jauh itu di Cirebon itu ya di kuburan siapa Sunan Gunung Jati itu. Itu pengemis banyak itu ya. Kalau kita nggak ngasih sodako itu mereka marah. Nah kadang-kadang kan kita coba aja pakai pakai akal sehat saja ya. Kalau misalnya memang yang ngasih rezeki itu apa sunan itu atau kuburan itu pastinya kan nggak ada pengemis di situ ya nggak. Orangnya kaya-kaya, rezekinya melimpah. Lah ini kok kere-kere ngumpul di sana? Ya, orang kere-kere ngumpul di sana bawa kalian kecerek, 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 minta sodako. Kalau memang itu jadi sumber rezeki harusnya kaya semua orang di sana. Yang ngumpul di sana tapi para orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang minta-minta ya nggak. Berarti kan nggak ada yang memberikan rezeki dari kuburan-kuburan itu. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum ya, kita harus sadar bahwa rezeki kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha." Ya. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak ya makhluk hidup yang tidak bisa membawa rezekinya sendiri. Allahu yarzuquha, Allah kemudian yang memberikan dia rezeki. Wa iyyakum, demikian juga kalian. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Wa huwas samiul alim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ya yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk ciptaan. Bahkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rezeki ya ini sebagai faedah tambahan ya, keyakinan bahwa Allah memberikan rezeki itu ada pada masyarakat musyrik jahiliyah. Ya, masyarakat musyrik jahiliyah mereka paham kalau yang ngasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Buktinya apa? Firman Allah dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard aman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," ucapkan wahai Rasul, "man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang menganugerahkan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang-orang musyrik di masa beliau. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, katakan kepada mereka wahai Rasul, siapa yang memberikan kalian rezeki dari atas langit dan bumi? Siapa pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa pula yang mengatur segala urusan? Maka niscaya kaum musyrikin itu akan menjawab, fasayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Ini pengakuan dari musyrikin di masa jahiliyah. Kalau ditanya mereka, siapa yang kasih kalian rezeki? Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Fakul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, apakah kalian tidak kemudian bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ada paradoks di tengah-tengah mereka. Mereka tahu Allah yang ngasih rezeki, tapi mereka meminta rezeki tersebut kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, maka barakallahu fikum, hendaknya seseorang ya menyadari betul bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kalau mencari rezeki ya, dia berupaya untuk mencari rezeki dengan apa yang Allah ridhoi. Jangan kemudian halal haram hantam habis ya, 4H prinsipnya. Halal haram hantam habis. Ya, jangan seperti ini karena yang memberi rezeki adalah Allah. Bagaimana kemudian Anda mencari rezeki dengan apa-apa yang dibenci oleh yang memberikan Anda rezeki. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini yang harus kita tanamkan ya, bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seseorang ya apalagi dia punya tanggung jawab ya, misalnya kepala keluarga, tanggung jawab cari rezeki ya buat anak dan istri, cari rezeki yang halal, cari rezeki yang halal. Dan ini Masya Allah ya, mencari rezeki yang halal untuk anak istri kita itu sangat sangat terpuji ya dalam agama kita. Jadi Islam itu memuji orang yang berupaya untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang beriman. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ya. Sebagian di antara mereka mereka berjalan di muka bumi ini yabtaguna min fadlillah ya, mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kemudian sebagian yang lain mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah faedah ya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat ini. Untuk perhatikan ini terutama bagi para kepala keluarga. Hei para kepala keluarga, wahai orang-orang yang punya tanggung jawab untuk mencari harta halal bagi anak dan istrinya, dengarkanlah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, sawallahu ta'ala fi hadhil ayah, baina darajatil mujahidin wal muktasibin al-mal al-halal lil nafaqati ala nafsihi wa iyalih wal ihsani wal ifdal. Fakana dalilan ala anna kasbal mal bimanzilatil jihad. Li'annahu jama'ahu ma'al jihadi fi sabilillah. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan apa yang diucapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau perlu bantu catat untuk menambah semangat antum dalam mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri. Kata Imam Al-Qurtubi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara derajatnya mujahidin dengan orang-orang yang mencari harta halal untuk dia jadikan nafkah bagi dirinya sendiri
dan keluarganya. Demikian juga berbuat ihsan dengan harta tersebut. Allah samakan derajat orang-orang yang mencari harta halal, mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang berjihad. Fakana dalilan ala anna kasbal mal bimanzilatil jihad. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa mencari harta yang halal tadi ya bimanzilatil jihad, satu level dengan jihad di jalan Allah. Dengan catatan harta yang Anda cari adalah harta yang halal. Ya, maka ini menambah semangat kita untuk mencari harta halal. Kita sedang melakukan suatu pekerjaan yang sangat mulia yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu jama'ahu ma'al jihadi fisabilillah. Karena Allah telah menggabungkan pekerjaan orang mencari harta yang halal ini dengan jihad fisabilillah. Dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah ya, wahai para pencari rezeki, para pencari nafkah, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Tinggal Anda berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal darinya. Jangan kemudian tergoda untuk mendapatkan ya rezeki yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berupaya untuk mencari rezeki yang halal. Ya, dan ini perlu dukungan, ya, perlu dukungan dari keluarga. Nah, ini bagi para umahat, bagi para ibu-ibu ya, suaminya didorong untuk mencari harta halal. Suaminya dimotivasi ya untuk mencari harta yang halal. Jangan kita kemudian tutup mata. Yang penting suami bawa setoran begitu ya, jangan. Anda semangati ya suami agar kalau nyari rezeki yang halal. Sebuah faedah ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, beliau menyebutkan bahwa kebiasaannya istri-istri salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain ya, kebiasaan mereka barakallahu fikum bahwa mereka itu kalau suami-suaminya keluar dari rumah untuk mencari rezeki, mereka mengingatkan, wahai suami kami, wahai suamiku, carilah harta yang halal. Ya, apakah ini masih diucapkan oleh wanita-wanita di zaman kita? Wallahu taala alam. Wahai suamiku, carilah harta yang halal karena kami bisa bersabar dengan kekurangan yang ada, tapi nggak ada yang bisa menahan adab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nanti bisa menahan panasnya adab api neraka? Nggak bisa. Maka jangan main-main dengan rezeki kita. Carilah rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita, barakallahu fikum, ketika kita menyadari bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Maka hendaknya kita menempuh jalan-jalan yang Allah ridhoi untuk mendapatkan rezeki darinya. Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita adalah kita mempersempit perspektif kita dalam mencari rezeki. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya kadang-kadang orang itu mengira bahwa rezeki itu hanya akan didapatkan dengan pekerjaan, dengan bekerja. Kita tidak menyaksikan bahwa dengan bekerja seseorang akan dapat rezeki. Ya, kita tidak menyampingkan bahwa dengan pekerjaan itu merupakan salah satu wasilah seseorang mendapatkan rezeki. Namun sebenarnya barakallahu fikum masih banyak jalan-jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita untuk meraih rezekinya. Ya, maka ini juga menjadi penting ya dan relevan dengan pembahasan tentang nama Allah Ar-Razzaq, Sang Pemberi Rezeki. Karena Allah itu Maha Pemberi rezeki dan kita tahu bahwa Allah lah yang memberikan kita rezeki, maka kita perlu berupaya untuk menempuh jalan yang Allah ridhoi agar mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ya, bahwa rezeki tidak hanya didapatkan dengan bekerja, tapi banyak lagi pintu-pintu
ya atau jalan-jalan bagi kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sebutkan yang pertama. Ini untuk memperluas khazanah kita ya. Jangan sampai punya pemikiran bahwa rezeki itu hanya akan didapatkan dengan bekerja dan berusaha. Bekerja, terima gaji, atau berusaha dengan usahanya dia dapat profit, keuntungan. Enggak ya. Ada sebab-sebab rezeki lainnya yang bisa kita tempuh. Yang pertama berdoa, ya berdoa. Allah memerintahkan fabtagu indallahi rizqa, dan carilah rezeki itu di sisi Allah. Sebagian ulama ahlu tafsir mengatakan karena rezeki itu dari Allah, maka Anda berdoa agar Allah memberikan Anda rezeki. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang beliau baca ya setelah sholat subuh, ya beliau mengucapkan Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian warizqan thayyiban. Yang kedua, rezeki yang baik. Ya, jadi meminta kepada Allah rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima, amalan yang diterima. Maka banyak-banyak berdoa ya, kadang-kadang kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau karena ketika dia sudah menghafalkan ya banyak doa lalu dia baca, dia nggak menyelami apa makna di balik doa tersebut. Maka barakallahu fikum ya, di antara cara bagi kita untuk mendapatkan rezeki adalah meminta kepada Allah. Setelah sholat, kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini sholat subuh. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi ini ya pertama ya, Anda kalau ingin mendapatkan rezeki dari Ar-Razzaq ya, banyak-banyak berdoa kepadanya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, di antara perkara yang akan membuat Ar-Razzaq mencurahkan rezekinya kepada kita adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Ya, memperbanyak taubat dan istighfar. Ya. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan ini? Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Ya, beliau bercerita tentang orang-orang yang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Anna rajulan syaka ilaihi jadab faqala istaghfirillah. Ada seseorang yang mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya bahwa perkebunannya mengalami musim kemarau. Ya bagaimana ini? Ya dia minta bantuan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Qala wa syaka ilahi akhar al-faqr. Ya, kemudian kata Al-Imam Al-Basri, istaghfirillah. Ya, jadi setelah tadi orang mengadukan musim paceklik kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah. Mintalah engkau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Solusinya adalah istighfar. Wa syaka ilaihi akhar al-faqra faqala istaghfirillah. Kemudian ada orang yang kembali mengadukan kefakiran kepadanya. Beliau katakan, mintalah ampunan kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar ya jafafa bustanihi faqala istaghfirillah. Kemudian yang ketiga mengadu ya tentang keringnya lahan perkebunannya. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Ya, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syaka ilahi akhar ya adamal walad faqala istaghfirillah. Kemudian ada lagi yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang ketiadaan anak, nggak punya anak, nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah.
Ya, mintalah ampunan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menimbulkan tanda tanya di mata para murid beliau. Wahai Imam, kenapa orang datang dengan berbagai masalah, tapi engkau memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Basri membacakan firman Allah tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau bukan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam eh, itu pernah mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar." Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan kirimkan dari atas langit, ya, hujan yang demikian lebat. Wa yumditku bi amwalin wa banin. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala akan tumbuh kembangkan harta. Demikian juga anak-anak kalian. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kepada kalian surga, demikian juga sungai-sungai. Maka ini yang kedua, kalau Anda ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, di antara perkara yang menjadi wasilah bagi seorang hamba untuk mendapatkan rezeki, maka hendaknya dia konsisten di atas ketakwaan. Ya, dia berupaya untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jalan keluar dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi dia jalan keluar, makhraja. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian apa buah yang didapatkan oleh seorang yang bertakwa? Allah rezekikan kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Ya, dari arah yang tidak dia sangka. Maka takwa Allah ini merupakan sababun min asbabi rizq. Ya, sebab dari sebab-sebab seseorang mendapatkan rezeki. Itu ketika dia ya konsisten di atas ketakwaannya. Baik, Allah Ta'ala a'lam. Jadi ini diantara perkara yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Lalu apa lagi perkara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rezeki? Selain dari apa yang kita sebutkan. Di antaranya adalah menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim. Maka silaturahim ini juga termasuk sebab seseorang mendapatkan rezeki. Ya, Nabi SAW mengatakan, Man ahabba an yubsata alaihi fi rizki wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang suka untuk ya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan. Dia menyambung hubungan kekerabatan. Baik, ya. Maka ini diantara sebab seseorang mendapatkan rezeki, yaitu dia mengelola apa atau apa mengelola hubungan baik ya dengan karib kerabat. Ya, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang dia suka untuk dibentangkan rezekinya dan ingin agar panjang usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, makanya barakallahu fikum, jangan remehkan silaturahim karena itu merupakan sababur rizq, sebab turunnya rezeki. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, ya,
Di antara perkara yang memudahkan seorang hamba untuk mendapatkan rezeki adalah dia memperbanyak atau merutinkan haji dan umroh. Merutinkan haji dan umroh ini termasuk perkara yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan rezeki. Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umroh. Teruskanlah antara haji dan umroh. Artinya ketika kalian memiliki kesempatan, berumrohlah. Fa'innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub kama yanfi al-kir khabas al-hadid wa dhahab wal fiddah. Sebagaimana, ya, kata Nabi SAW tadi, ya, sebagaimana, karena sesungguhnya haji dan umrah ini akan menghilangkan al-faqra wa dhunub, menghilangkan kefakiran dan juga menghilangkan dosa-dosa. Ya, jadi sebenarnya, ya, tidak ada yang salah ya dengan orang yang mengulangi ibadah haji dan umrohnya. Karena ada sebagian orang yang me, mengesankan ya bahwa haji dan umroh itu pemborosan. Tiap tahun umroh, tiap tahun umroh, tiap tahun umroh. Padahal ada hadisnya yang mengatakan bahwa barang siapa ya nah apa kata Nabi SAW, fa innahuma, apa kata Nabi SAW, tabiu bainal haji wal umroh. Ya ikutilah, ya teruskanlah haji dan umroh kalian, karena haji dan umroh itu akan menghilangkan kefakiran dan juga dosa, sebagaimana ya peniup bara api ya menghilangkan besi yang buruk, ya. Jadi ketika seorang ahli kerajinan besi, dia ingin membentuk logam yang mulia, dia akan bakar dulu ya sampai kemudian membasah, melunak, kemudian dikeluarkan kotorannya. Ya, dikeluarkan kotorannya. Ya, maka haji dan umroh ini bisa membersihkan dosa ya, sebagaimana kotoran-kotoran kotoran-kotoran pengotor logam itu dihilangkan. Jadi sebagaimana itu dihilangkan, maka haji dan umrah pun fungsinya sama. Dia menghilangkan dosa-dosa. Ya. Kemudian apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub. Ya. Syahidnya yanfiyanil faqra, bahwa haji dan umrah ini bisa menghilangkan kefakiran. Ya, bisa menghilangkan kefakiran. Maka barakallahu fikum, ini diantara perkara yang bisa melapangkan jalan kita dalam mendapatkan rezeki. Jadi merutinkan haji dan umrah, haji dan umrah. Baik, barakallahu fikum ya. Kemudian yang terakhir ya, diantara perkara juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diberikannya rezeki kepada seorang hamba adalah dia memperbanyak infak di jalan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Ya, coba lihat di sini dalam ayat ini, surat Saba ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, kalian nafkahkan, apapun itu bentuknya, fahuwa yakhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ya, maka lagi-lagi ini menunjukkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki. Baik, inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah ya, apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan nama Ar-Razzaq. Ya, jadi Allah itu Maha Pemberi rezeki, sehingga Anda ketika akan berusaha untuk meraih rezeki tersebut, ya lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan sebagai penutup, kita wanti-wanti lagi ya, agar Anda dalam mencari rezeki jangan kemudian mencari rezeki dengan cara yang haram. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Jibril alaihissalam, ya,
Nabi mengatakan Inna Jibril alaihissalam alqa fi ruhi. Sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mewahyukan ke dalam hatiku. Anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Bahwa orang-orang yang eh, bahwa barang siapa, nah, Jibril mewahyukan kepada hatiku bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang keluar dari dunia ini sampai dia memenuhi rezekinya. Ya, sampai apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rezekinya, ya, dia akan dapatkan. Ya, tidak ada seorang pun yang keluar dari kehidupan rezeki ini, dari kehidupan dunia ini, ya, sampai kemudian rezekinya itu disempurnakan. Jadi kita tidak akan meninggal dunia sebelum rezeki kita itu sempurna. Ya, dalam kitab syarah beliau terhadap Usul Sittah, ya, Al-Imam Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar itu pernah cerita, ya, ada seorang seorang musafir, dia berjalan satu tempat lalu singgah, lalu dia pun berniat untuk mengambil air dari sebuah sumur yang ada di sana. Maka kemudian dia pun terjatuh, ya, dia terjatuh ke dalam sumur tersebut. Lalu kemudian orang-orang pun datang lalu mengangkat dia. Lalu ditanya, Fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Kemudian dikatakan, saya tadi mau mengambil air, tapi kemudian terjatuh. Nah, itu dia praktekkan kembali. Dia praktekkan. Nah, sebelum dia mempraktekkan itu, orang-orang ngasih dia minum susu. Ya. Minum susu ini biar tenang. Ini dia minum susu. Setelah jatuh dari sumur, dia ditolong, diberi segelas susu. Maka kemudian eh, setelah itu dia ditanya oleh orang-orang, gimana kamu bisa terjatuh dalam sumur? Maka dia katakan, saya tadi jatuh ke sumur tuh begini caranya. Dia praktekkan. Nah, kemudian dia jatuh lagi untuk kedua kalinya. Adapun untuk kedua kalinya ini tidak ada yang bisa menolong. Dia akhirnya meninggal dunia. Dia akhirnya meninggal dunia. Ya, maka kata Syekh Abdul Razak, ini pelajaran bagi kita. Satu gelas susu tadi yang dia minum itu adalah rezeki dia yang belum disempurnakan. Makanya disempurnakan dulu. Sebelumnya dia jatuh ke dalam sumur, diselamatkan, minum susu satu gelas, kemudian baru meninggal dunia. Sehingga tidak ada seorang pun yang keluar dari dunia ini, melainkan rezekinya telah tercukupi. Fattakullah ayuhan nas wa ajwilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai sekalian manusia dan perbaguslah cara kalian mencari rezeki. Fa in istabta'a ahadun minkum rizqah fala yatlubuhu bimaksiatillah fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyah. Lalu kemudian, ya, malaikat Jibril mengatakan, ya, apabila salah seorang di antara kalian dihambat, ya, dihambat rezekinya, maka janganlah dia mencari rezeki tersebut dengan cara bermaksiat kepada Allah. Nah, ini garis bawahi. Fala yatlubhu bimaksiatillah. Janganlah kemudian dia mencari rezeki, ya, itu dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyah. Ya, karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diperoleh, ya, bagi orang-orang yang bermaksiat atau yang berbuat maksiat. Ya. Jadi hendaknya seseorang dia menyadari bahwa rezekinya ada di tangan Allah, lalu dia berupaya untuk meraih keutamaan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, berkenaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ya, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhalu barakallahu fikum. Wa barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materi yang Masya Allah sangat berfaedah buat kita semua tentang Ar-Razzaq, salah satu Asmaul Husna. Untuk itu Ustadz, kita langsung ke sesi tanya jawab saja Ustadz ya. Ya, monggo silakan, silakan. Silakan bagi para peserta kajian yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat di Zoom ini. Alhamdulillah Ustaz sudah ada penanya dari Idar di Perancis. Tafadol. Masya Allah. Bonjour. Assalamualaikum. Bonjour.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin Silakan. bertanya, kalau kita membayar seseorang untuk membadalkan salah satu dari keluarga kita, maka apakah yang membayar badal dapat pahala juga dan pahala untuk yang dibadalkan itu dapat juga, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Nah, Toib, yang pahala yang didapatkan dia dapat pahala ya dari membayar orang yang membadalkan tadi. Insya Allah dia mendapatkan pahala ya. Kemudian orang yang dibadalkan tadi dia mendapatkan pahala umroh. Jadi gini, pahalanya ada dua ya. Pertama pahala umrohnya sendiri, kemudian yang kedua adalah pahala dari orang yang membiayai pembadalan tadi. Jadi ibu karena sudah membayarkan orang untuk membadalkan saudara ibu dapat pahala tadi, pahala nolong dia untuk melaksanakan ibadah umroh walaupun dengan cara dibadalkan. Adapun dia mendapatkan pahala umroh, ya, dia mendapatkan pahala umroh dari badal tersebut. Jadi pahalanya ada dua, pahala bagi orang yang membiayai ibadah umrohnya, ya, dan juga pahala bagi orang yang dibadalkan umrohnya tadi, ya. Jadi dia dapat pahalanya masing-masing. Dia dapat pahalanya masing-masing. Wallahu taala alam. Ya. Jazakallah khairan, Ustadz. Wa anti jazakillah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaan dari Prancis. Berikutnya ada pertanyaan dari Umu Firly. Tafadol Umu Firly. Silakan. Umu Firly silakan di unmute. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Wa fiki barakallah. Silakan. Iya Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan ayat dari surat Nuh ya Ustadz yang fakultus takfiru itu tadi. Rabbakum innahu kana Saya ghafara yursil sama ilaikum ya, midrara. itu korelasi dengan materi hari ini apa Ustadz? Itu kan ada meminta hujan, terus apa keturunan untuk bapak ke anaknya dan seterusnya itu Ustadz. Mungkin saya meyakinkan saja materi ini biar saya benar-benar paham dengan ayat tersebut Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Wa fik barakallah. Nah, kita kan tadi bicara bahwa Allah itu Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki kepada kita kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah Ar-Razzaq. Maka cara untuk mencari rezeki itu hendaknya menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan, terkadang orang itu mengira bahwa cara mendapatkan rezeki itu cuma dengan bekerja. Padahal banyak cara-cara mendapatkan rezeki yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya adalah dengan istighfar. Dengan istighfar. Nah, kemudian kita bacakan dari nukilan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu ada orang yang datang mengadu tentang kesempitan rezeki mereka dalam berbagai bentuk. Ada yang nggak punya anak, ada yang dia mengalami paceklik, pekerjaannya susah dan lain sebagainya. Itu Al-Imam Al-Hasan Basri ya mengatakan kepada mereka, ya, solusinya adalah kalian beristighfar. Kalau mau dapat rezeki, istighfar. Dapat anak, istighfar. Agar berhenti pacekliknya, istighfar. Dan seterusnya. Lalu orang-orang bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, kenapa semuanya kok jawabanmu, wahai Al-Imam, ya semuanya disuruh istighfar. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Hasan Basri, karena aku mendengar Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Nuh mengatakan kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Yursilis sama ilaikum midrara. Ya innahu kana ghafara. Karena sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian sudah beristighfar, dia akan mengirimkan kepada kalian ya hujan yang datang dengan demikian lebat.
Nah, dari sini kata Imam Hasan Basri, ya, Imam Hasan Basri beristinbat dari ayat ini bahwa istaghfiru rabbakum, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan curahkan rezeki kepada kalian. Entah itu dengan bentuk apa namanya? Hujan yang turun dengan begitu lebat, kemudian Allah berikan kepada kalian harta, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian anak keturunan, Allah jadikan bagi kalian surga dan juga sungai-sungai yang mengalir. Nah, itu dia keterkaitannya dengan tema kita, bahwa istighfar itu merupakan salah satu sebab Ar-Razzaq memberikan rezeki kepada kita. Paham, Iya. Ibu? Insya Allah. Allah Ustaz, ya. Nah, Jazakallah khairan. wa anti jazakillahu khairan. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan kedua. Berikutnya ada yang ingin bertanya langsung lagi. Tafadol Akhi Tarmizi. Silakan. Alhamdulillah, Sendiri. jazakallah khairan, Kang Kausar, jazakallah khairan, Ustadz Wira, atas materi yang disampaikan malam ini. Namun ini yang ingin bertanya ini istri saya ini kebetulan Pak Ustadz, mohon apa namanya diberikan tambahan ilmu untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, yang ingin saya tanyakan mengenai badal haji, sambungan badal haji yang ditanyakan oleh Ibu yang pertama tadi yang dari Prancis. Jadi pada tahun 2016 kami, saya dan suami berhaji untuk membadalkan ayah kami berdua. Jadi saya membadalkan ayah saya karena ayah saya dan ayah mertua sudah meninggal, sudah lama meninggal, belum sempat berhaji. Nah, jadi pada saat itu, pada saat kita mau berangkat dari Mekah mau berangkat ke Arafah, jadi mutawif di sana ngomong ke saya, pada saat kita mau mengambil mengambil niat gitu, kenapa nggak diinikan saja, diserahkan saja sama Ustadz atau sama kami mutawifnya, kenapa harus dibadalkan sendiri gitu. Mungkin pada saat itu mungkin ya mutawifnya itu mungkin agak kurang yakin dengan saya, mungkin itu saya nggak tahu, tapi kenapa dipertanyakan seperti itu saya nggak ngerti. Nah, yang ingin saya tanyakan, kami sudah berhaji pertama itu pada tahun 2005, kemudian membadalkan 2016. Mungkin ilmu saya juga tidak terlalu mendalam tentang haji atau tentang apa, tapi kami menjalankan sesuai dengan yang sudah diajarkan kepada kami gitu. Apakah sah pembadalan saya kepada orang tua saya? Karena menjadi saya tidak enak terus selalu teringat dengan perkataan mutawif tadi itu, Pak. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak ada yang salah dari apa yang Ibu lakukan ya. Ibu sebagai seorang anak, Bapak juga sebagai seorang anak dari bapaknya membadalkan orang tua, dan dalam keadaan Bapak dan Ibu sudah haji sebelumnya. Maka saya juga bertanya kenapa kemudian dikritik oleh mutawifnya. Ya, saya kira malah justru bagus kalau anak itu sendiri yang membadalkan orang tuanya. Kenapa? Karena dia keluar dari khilaf ya, karena memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang apa yang membadalkan umroh tadi ya. Kalau misalnya anaknya yang melakukan, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa hajinya orang tua tadi yang telah meninggal dunia, hajinya sah dengan pembadalan dari anaknya. Ya, jadi justru bagus kalau memang anaknya itu langsung yang membadalkan haji orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sehingga wallahu taala alam ya, mungkin maksudnya begini, wallahu taala alam ya, tapi ini suudzon juga ya.
ada kemungkinan misalnya kalau misalnya mereka yang membadalkan ya ada keuntungan material yang didapatkan ya. Karena kan banyak itu praktek-praktek badal itu yang dibisniskan. Ya bahkan tahun kemarin itu ya haji ada orang yang membuat video bahwa dia seolah-olah telah membadalkan haji untuk sekian orang. Padahal orangnya satu, cuma ganti nama saja. Ya, jadi bikin video. Alhamdulillah saya sudah membadalkan ya almarhum fulan fulan fulan. Kemudian ganti lagi kertasnya. Nanti ganti posisi tempat. Alhamdulillah saya sudah membadalkan fulan. Orangnya satu, tapi yang dibadalkan banyak orang. Nah, ini kan nggak boleh ya. Maka walau alam ya, kalau kita mau husnudzon ya mungkin tadi itu kata ustadznya mungkin ya mungkin dari sisi keilmuan mungkin ya dari sisi apa namanya amalan-amalannya mungkin eh, mereka lebih baik mungkin ya. Tapi apa sebenarnya yang ibu dan bapak lakukan itu sudah pas ya karena anak sendiri yang memadalkan orang tuanya. Ya, jadi itu benar-benar menunjukkan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Jadi nggak ada yang salah insya Allah Ibu. Ya, jangan ragu lagi apa yang Ibu dan Bapak lakukan itu sudah tepat. Dan syaratnya terpenuhi. Karena syaratnya orang yang membadal, dia sudah pernah berhaji sebelumnya. Dan Ibu dan Bapak sudah berhaji Hmm. sebelumnya, maka syarat pembadalan sah. Ya, cukup? Barok, sepertinya cukup Ustaz. Barakallahu fikum, Ya, jazakumullah khairan atas jawaban pertanyaan eh, tersebut. Ada satu penanya lagi Ustaz. Bagaimana? silakan. Baik Ustaz. Tafadol untuk Ummu Nau dari Jakarta. Silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, juga kita semuanya yang ada di Zoom malam ini. Amin. 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 Mohon sarannya dari Ustadz, apabila ada eh, seorang wanita ingin berhaji, niat haji, dananya cukup untuk satu orang, kemudian ada mahramnya, usianya sudah di atas 50 tahun, bagaimanakah sebaiknya Ustadz? Jazakallahu khairan. Mohon maaf bisa diulangi. Dia punya dana untuk haji. Nah, Ustadz, dia ada Kemudian, mahram, ada mahram, ada dana buat haji tapi untuk sendiri. oke. Dan Nah, dia tidak punya dia ada ma- mahramnya, mahramnya nggak bisa tapi berangkat haji. iya karena dananya itu Ustadz. Baik, wallahu Dananya, taala alam ya. nah, Insya Allah kalau dia berangkat haji dengan rombongan yang bisa memberikan keamanan kepada dia, jangan jadi masalah. Ya, jadi para ulama berfatwa ya bahwa kalau dia memang tidak bisa dia berangkat haji tanpa ditemani oleh mahramnya selama dia di apa namanya dikawal ya oleh rombongan ya mereka mengibaratkan itu apa rifqoh aminah ya rombongan yang bisa memberikan keamanan pada dirinya maka tidak mengapa insya Allah dia berangkat haji ya dalil yang disebutkan oleh para ulama diantaranya berangkat hajinya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu tidak disertai oleh mahram, tapi mereka dikawal oleh sebagian para sahabat, diantaranya oleh Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Ya, sehingga dalam konteks ini ya berhaji haji yang wajib, maka tidak mengapa dia berangkat walaupun tidak ditemani oleh mahramnya dengan catatan ya dia bersama rombongan yang bisa memberikan keamanan. Wallahu taala alam. Jadi kalau misalnya ibu dengan rombongan ya, kalau orang Indonesia kan hajinya pakai rombongan ya, ada rombongannya, ada pimpinan rombongannya, demikian juga ada di sana ada juga apa orang-orang yang lain yang ikut juga berhaji, maka yang demikian tidak mengapa insya Allah. Ya, Ustadz, syukron Ustadz, jazakallahu khairan. wa anti jazakillahu khairan. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban pertanyaan dari
Jakarta yang terakhir tadi. Apakah sudah cukup Ustaz untuk sesi tanya jawabnya? Kalau bisa cukup aja. Nah, Ustadz, dan sepertinya memang sudah tidak ada yang resen lagi Ustadz dan tidak juga ada Alhamdulillah. pertanyaan yang masuk ke chat Zoom ini. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustadz atas materi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ilmu yang kami peroleh ini bisa kami amalkan dengan baik dan tentunya untuk Ustadz menjadi amal jariah dan catatan pahala Ustadz. Amin. Amin, Eh, amin, amin. Ana mewakili Bumiku Mengaji, mohon maaf apabila ada kekurangan pada eh, pelaksanaan kajian malam ini dan insya Allah kita perbaiki untuk ke depan. Insya Allah kita juga akan bertemu kembali di 2 pekan berikutnya untuk kajian Sabtu malam Ahad ini. Dan sekali lagi, Ana ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah diberikan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Sehat-sehat khairan. Ustadz. Wa jazakumullah Amin, amin. khairan Wa Ustadz. antum kadzalik.